又是铁兵，何人这么大胆子？Woki guys, dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Mamang Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas film Donghua yang berjudul Perfect World. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ke review alur cerita. Sebelum mulai alur ceritanya, alangkah baiknya kita masuk ke intro dulu. Di awal film, terlihat sekelompok anak muda mendatangi reruntuhan suci. Kemudian seseorang di antara mereka yang bernama Kunmo, mulai memanggil-manggil ketua dojo, untuk keluar mendatangi mereka. Tiba-tiba si Hao yang sedang tertidur mendengar, dan langsung mendatangi mereka. Si Hao langsung tahu dari pakaian mereka, bahwa mereka berasal dari klan Celestial, dan langsung menggunakan kekuatan jalur surgawinya untuk memerangkap mereka, dan menghajar Kunmo sampai babak belur. Kemudian dia bertanya kepada teman Kunmo, apakah mereka mengenal Kunmo? Dengan tergesa-gesa mereka menjawab bahwa mereka tidak mengenalnya, mereka datang hanya ingin memberi penghormatan kepada ketua si Hao. Kunmo dengan nafas terengah-engah, langsung bangkit dan memperkenalkan dirinya, bahwa ia adalah salah satu dari 6 pahlawan klan Celestial. Ia langsung memancarkan kekuatan untuk menakuti si Hao. Ia langsung menyuruh si Hao untuk berlutut, akan tetapi dengan mudahnya si Hao menekan Kunmo dengan kekuatannya. Kita beralih di sisi King Yi, dia percaya dengan kekuatan si Hao saat ini, dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. Di Dojo Supreme, si Hao memberitahu gurunya bahwa ia sedang ditargetkan oleh beberapa faksi kuno. Gurunya pun sudah tahu akan hal tersebut, maka oleh sebab itu dia dibawa ke Dojo Supreme. Sebelum pergi si Hao memberitahu gurunya bahwa ia ingin pergi ke tambang klan Celestial. Gurunya pun menyetujuinya, dan memberikan peta tambang klan Celestial kepadanya. Di tambang klan Celestial, terlihat ada beberapa penjaga yang sedang berjaga di pintu gua. Si Hao memperhatikan penjaga di sekitar pintu masuk gua, dan menunggu penjaga lelah dan lengah. Begitu ada kesempatan karena penjaga terlihat sudah mulai lengah, si Hao pun menggunakan jurusnya dengan cepat, dan berhasil masuk ke dalam gua tanpa diketahui oleh penjaga. Setelah sekian lama dia di dalam gua, akhirnya dia menemukan benda yang dicarinya yaitu berupa batu ilahi. Akan tetapi, ada 2 orang penjaga yang menjaga batu ilahi tersebut. Dia segera memancing penjaga tersebut. Begitu penjaga tersebut terpancing dengan trik si Hao, dia pun mulai mendekati batu ilahi tersebut, dan mencoba mengangkatnya. Akan tetapi setelah diangkat, ternyata batu ilahi lebih berat dari gunung yang sering ia angkat. Karena ada getaran, penjaga tersebut akhirnya mengetahui bahwa ada penyusup yang masuk ke dalam gua, dan mereka segera kembali ke tempat batu ilahi berada. Ternyata batu tersebut sangat rapuh dan mudah retak. Penjaga dari klan Celestial langsung mengaktifkan formasi, agar si Hao tidak bisa keluar dari dalam gua tersebut. Batu ilahi tersebut mengeluarkan energi aneh, dan jika bisa memadatkannya, maka ia akan menjadi harta karun yang berharga. Penjaga tersebut mulai menyerang si Hao, akan tetapi karena batu tersebut mudah retak,
akhirnya mereka membelokkan serangan tersebut. Kemudian para pengawal klan Celestial pun berdatangan, dan mulai mengepung Si Ho. Mereka mulai mengeluarkan formasi rantai ungu untuk menangkap Si Ho, akan tetapi dengan teknik tumbang, dengan mudahnya dia kabur dari mereka, dan akhirnya kejar-kejaran pun terjadi di dalam gua. Ternyata di dalam gua banyak dipasang formasi dinding, untuk mencegah batu tersebut dibawa kabur keluar. Begitu ada kesempatan, para penjaga mulai menyerang Si Ho secara bersamaan, akan tetapi dengan jimat ilahi pelindung, dia berhasil kabur dari serangan mereka. Dan untungnya jimat tersebut bisa digunakan berkali-kali. Batu ilahi mulai retak dan pecah menjadi dua, dan ia menendang satu bagian ke arah penjaga, dan satu bagian lagi dia bawa kabur. Setelah keluar dari gua, ternyata ada 4 orang yang menyergap Si Ho, dan menyerangnya secara bertubi-tubi. Sekali lagi jimat tersebut berhasil melindungi Si Ho. Karena kesabaran ketua penjaga tersebut mulai habis, dia pun menggunakan sabit darah untuk menyerang Si Ho. Tiba-tiba batu ilahi mulai bereaksi dan menekan Si Ho. Karena Si Ho tidak bisa bergerak lagi, ketua penjaga pun menghentikan serangannya. Akhirnya batu tersebut pun meledak, dan hanya menyisakan inti dari batu ilahi. Si Ho segera mengambilnya, dan dia segera melempar jimat memecah kekosongan, lalu pergi dari tambang tersebut. Oke Sobat Mamang Film, sekian dulu pembahasan untuk kali ini, jangan lupa subscribe kalau suka, dan terima kasih.